Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi dalam kekristenan kita diminta untuk nggak nunggu orang kasih hormat. Kita diminta untuk menghormati orang lebih dulu. Makanya temanya hari ini adalah honor Christ and honors others, Bapak Ibu. Dari kalimat ini kita mengerti istilah salib, Bapak Ibu. Menghormati Tuhan, maka otomatis kita akan menghormati sesama. Orang yang penuh dengan Tuhan pasti akan juga jadi berkat untuk orang di sekelilingnya. Honoring one another. Gak peduli siapa dia. Baik atau buruk. Ramah atau nyebelin. Nguntungin atau nyakitin. Saya sering banget pelayanan keluar kota. Kemarin saya baru pergi ke sebuah daerah. Dan dalam perjalanan saya, Bapak Ibu, saya satu pesawat dengan orang yang cukup gede, Bapak Ibu, orang yang cukup punya nama hebat. Dan saya lihat banget, saya turun nih dari pesawat, Bapak Ibu langsung. Yang ngantri banyak, yang kawal banyak, saudara. Dan karena saya nunggu istri saya datang belakangan, dan yang datang berikutnya nggak dikawal, nggak diantri. Kenapa? Karena orang lihat rupa, orang lihat posisi, orang lihat harta, betul tidak? Dan dalam perjalanan pulang hal yang sama lagi, Bapak Ibu, ada orang juga yang pulang bersama dengan satu pesawat dengan saya. Dan orang tersebut juga punya kekayaan di atas rata-rata. Beda lagi penyambutannya. Beda lagi salamnya. Sampai Bapak Ibu, anak saya pernah ngomong begini, Papa, gini pengen jadi orang kaya. Saya tanya, kenapa? Enak Papa kok jadi orang kaya, semua orang baik. Si anak 7 tahun bisa baca itu. Apalagi bapaknya yang 70 tahun. Apa yang ingin saya bilang sama saudara? Kita harus hormati semua orang. Kita nggak bisa pakai filter. Ada banyak orang pakai filter. Oh pejabat nih. Oh orang kaya nih. Oh dia ini bos nih. Oh dia pemimpin nih. Dan seterusnya. Alkitab nggak bilang hormati orang yang baik sama kamu. Alkitab nggak bilang hormati orang yang sayang sama kamu. Tapi Alkitab bilang dengan jelas bahwa kita harus menghormati semua orang. Pak Pendeta, saya nggak suka sama orangnya. Orangnya jahat. Saudara, mari ingat ini. Setiap kali saudara ketemu orang jahat, tapi saudara ingin menghormati dia, tapi saudara nggak bisa menghormati dia. Ingat, Bapak Ibu, perumpamaan ini. Saya diberkati yang perumpamaan ini. Ingat perumpamaan ayam sama tulang. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Betul? Pasti ada sesuatu yang baik dari orang. Kemarin saya dimasakin sama istri ikan kembung. Enggak nanya, saya kasih tahu. Ikan kembung, ikan itu enak. Kenapa? Karena bikin kembung. Ikan kembung Bapak Ibu enak. Yang enggak enak apa? Durinya, tulangnya. Tapi karena saya suka sama ikannya, saya pisahin durinya. Kamu enggak suka sama orang lain, pisahin durinya. Tapi jangan karena kamu gak suka sama orang lain, kamu sembarangan sama orang. Kita anak Tuhan. Kita dipanggil untuk menghormati. Kemarin saya naik mobil, gak nanya, saya kasih tahu lagi. Saya naik mobil pas mau masuk pintu tol. Tahu kan pintu tol? Ada mobil dari kanan langsung ngambil begini, seng begitu. Gimana bunyinya? Wih mantap ya. Karena udah banjir jadi stres juga gitu ya. Jadi saya klakson, refleks dong, klakson kencang. Tin! Dia buka kaca, dia yang nyalip. Walaupun dia belum tentu orang Kristen. Nyalip. Yang dingin di luar aja, jangan di otak. Dia buka kaca, dia marah-marah. Saya mau buka kaca, takut. Takut apa? Dia Kristen. Lihat, itu suka gue di TikTok tuh. Bapak Ibu boleh nggak suka sama orang. Ingat ikan sama tulang sama duri. Ingat ayam sama tulang. Pisahin. Kita perlu punya kemampuan untuk bisa melihat kebaikan orang di tengah kejahatan perbuatannya. Amin. Saya ulang lagi, kita perlu punya kemampuan. Tuhan aja lihat kita nggak ada baik-baiknya, tetap dia tebus. Karena Tuhan melihat ada yang baik di setiap kita. Coba lihat istrimu, lihat suamimu. Pastikan istrimu, suamimu, jangan lihat orang lain. Mungkin dia nyebelin, tapi ada yang baik dalam hidupnya. Amin. Pisahin, sama-sama bilang sama saya, makan dagingnya,
Kurang semangat, makan dagingnya, buang tulangnya. Amin. Ini orang Batak jangan tersinggung. Bukan tulang itu. Bapak Ibu jemaat yang kita kasihi, bukan berarti kita setuju sama dia. Contoh nih, kita punya tetangga yang nyebelin. Bukan berarti kita mengakui perbuatannya benar. Tapi sederhana, karena kita orang terhormat, karena kita anak Tuhan. Kita dipanggil untuk menghormati. Amin. Bukan berarti karena dia salah, kita bisa injek dia. Banyak orang begini, dia salah sih makanya kita injek Pak. Salah sendiri sih. Jangan perlakukan orang sebagaimana orang perlakukan kamu. Tapi perlakukanlah orang sebagaimana Kristus memperlakukan kamu. Cakep tuh buat di quote. Saya ulang lagi nih, perlakukan orang bukan sebagaimana orang perlakukan kamu. Tapi perlakukan orang sebagaimana Kristus memperlakukan kita. Kita jarang berdoa, dia tetap berkatin kita. Mantap. Jarang doa Pak? Enggak lah, ini amin semangat Bapak. Ini saya kenal udah lama, dari SMP kita temenan. Itu rambutnya ke atas karena banjir. If we honor God, we honor others people. Kenapa? Karena mereka adalah diciptakan segambar serupa Tuhan. Bapak Ibu, saya dengar sebuah kesaksian. Ada orang yang berhenti nonton blue film. Saudara mau tahu nggak berhentinya kenapa? Bukan karena terapi, bukan karena apa. Dia berhenti gini, karena dia nonton orang yang meranin blue film itu adalah anak dari seorang ayah, anak dari seorang ibu. Dia ngebayangin kalau itu anak perempuan saya ditonton sama jutaan orang, gimana perasaan saya? Dia ngebayangin kalau itu anak saya, dia ngebayangin itu kan ciptaan Tuhan. Tuhan kan yang ciptain dia kan diciptakan segambar serupa seperti Tuhan. Dalam kesaksiannya saya berhenti nonton blue film karena saya kepikiran kalau itu anak perempuan saya gimana ya? Kalau itu anak laki-laki saya gimana ya sih? Kalau kita melihat seseorang berdasarkan bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Makanya saya percaya kita nggak boleh ngeledekin fisik orang. Mau nggak ada yang amin sih? Kita nggak boleh apa? Ngeledek body shaming, betul Pak. Kita nggak boleh jelek loh. Yang ciptain dia Tuhan. Saya percaya nggak ada orang jelek. Saya percaya orang unik. Kok aminnya kurang sih saudara? Bilang kiri kanan saudara, bukan jelek, unik. Cari yang hidungnya ke dalam. Hidungnya gede, udahlah. Nah hari ini Bapak Ibu ada 4 hal yang ingin saya bagikan sama saudara. Karena waktu saya nggak banyak, ya mari cepat saja. Apa saja yang perlu kita hormati dalam hidup ini. Karena kita hari ini lagi berbicara kepada others, people. Kepada orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Namanya berurusan sama manusia berdosa. Orang berdosa ketemu dengan orang berdosa, hasilnya masalah. Betul nggak? Betul nggak saudara? Orang berdosa. Yang pertama yang perlu kita hormati adalah honoring marriage. Menghormati pernikahan. Banyak orang ketika persiapan pernikahan yang dipikirin the wedding day-nya, bukan the marriage. Yang dipikirin pernikahannya, yang dipikirin resepsinya. Honoring marriage. Menikah kalau cuman pakai perasaan, tanya yang udah nikah lama nih, pasti bubar. Karena perasaan kadang naik, kadang turun. Banyak anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu, lebih fokus kepada resepsi. Makanya gereja ini pernikahan konselingnya 6 bulan. Lama banget sih, lama banget sih. Gereja nih bikin susah nih. Bambang. Bapak Ibu yang udah nikah lama jawab saya, nikah susah apa gampang? Susah apa gampang? Ini gampang ini susah, gue bingung mana. Mana mau gue denger ini? Susah. Susah. Makan daging tiap hari. Bosan gak? Ini bukan berarti istri kita, suami kita daging. Bukan. Tapi secara manusia. Bisa stay sama satu orang yang sama. Seumur hidup.
Kalau bukan Tuhan yang tolong, gimana? Mana pasangan kita bukan tambah muda, bukan tambah kurus, bukan imannya yang maju, perutnya yang maju. Dua orang berdosa ketemu, tinggal di satu atap. Kamu berharap apa? Kamu gak sempurna, suamimu gak sempurna. Dua orang yang butuh ditolong Tuhan ketemu, tinggal satu atap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baca Alkitab saudara. Makanya Raja Salomo, Bapak Ibu dalam Kidung Agung, hanya menulis mengenai, baca di Alkitabmu, bulan madu hanya 1-2 ayat. Sisanya Bapak Ibu berantem. Baca Kidung Agung. Kidung Agung, Raja Salomo Bapak Ibu, Kidung Agung 1 dan 2 bicara mengenai falling in love. Tapi Kidung Agung 3-5 bicara apa? Salah paham, kehilangan momen, luka hati. Dalam Kidung Agung 5 ayat yang ke-6, aku membuka pintu bagi kekasihku, tapi kekasihku telah pergi. Aku mengetuk pintu, tapi dia tidak membukakan pintu. Mirip kejadian hari ini kan? Padahal ayat ini ditulis 3.000 tahun yang lalu. Tapi diketuk pintu, nggak dibuka. Kenapa? Pulang telat itu suaminya. Istrinya bilang, lo telat gue nggak buka. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Honoring marriage. Di tengah isu perselingkuhan yang tajamnya minta. Ide utama dari pernikahan adalah bertarung untuk pernikahan Anda. Bukan bertarung di dalam pernikahan Anda. Saya ulang lagi. Kejadian 2, Allah memberkati pria dan wanita. Ketika ada pernikahan di kejadian 2, muncullah iblis di kejadian 3. Iblis nggak muncul ketika belum ada pernikahan. Tapi ketika kejadian 2, Adam melahirkan atau dari tulang rusuknya keluar Hawa, kejadian 3 muncul iblis. Kejadian 1 iblis nggak muncul. Kejadian 2 enggak. Tapi ketika Adam dia ambil dari tulang rusuknya keluar Hawa, kejadian 3 muncullah iblis. Apa maksudnya? Karena grand design dari Allah. Apa perintah di kejadian 2? Kuasai bumi. Have dominion. Di kejadian 1 ketika Adam sendirian, berkatnya Taman Eden. Kuasai Taman Eden. Ketika ada Hawa, berkatnya kuasai bumi. Ingat, tujuan dari pernikahan adalah Tuhan ingin memberkati saudara, katakan amin. Di kejadian 2 cuma Taman Eden yang diberikan kepada Adam. Tapi di kejadian 2, kejadian berikutnya Bapak Ibu, karena udah menikah, ada Hawa, ada penolong, ada yang bantu. Kuasai bumi. Ketika muncul kuasai bumi, iblis dengar. Iblis muncul di kejadian 3. Apa yang ingin saya bilang sama saudara? Ide utamanya, bertarung untuk pernikahan Anda. Bukan bertarung di dalam pernikahan Anda. Ingat, suami bukan musuh. Istri bukan musuh. Musuh utama dari pernikahan adalah iblis. Jadi jangan kamu, suamimu, istrimu bertarung lawan iblis. Bukan suami sama istri saling bertarung. Ini jomblo semua apa gimana sih? Saya ulang lagi. Bertarung untuk pernikahan Anda. Kamu, istrimu, tim lawan iblis. Tapi yang kejadian apa? Kamu, istrimu bertarung. Jambak-jambakan. Ribut-ributan. Ingat. Kamu against the world. Bukan kamu saling against each other. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pernikahan adalah sebuah taman yang perlu dijaga dari rumput liar. Apa itu? Rasa tersinggung, pahit. Kita harus menjadi sekutu untuk melawan musuh bersama. Bukan saling menyerang sebagai musuh. Anak saya kemarin tanya, Papa, apa pasukan paling kecil di dunia? Saya nggak tahu, pasukan sekutu. Ada 6 aturan dalam merespon pendeta. Saya kasih saudara 1 tahun saudara, syarat bertempur bagi pasangan.
Agar saudara nggak ngancurin rumah tangga saudara. Catat, bagi yang belum menikah, catat. Bagi yang sudah menikah, catat. Bagi yang tidak ada di dua-duanya, saya nggak tahu kau siapa itu. Yang pertama Bapak Ibu dalam berkonflik, dilarang memanggil dengan nama buruk. No name calling. Apa maksudnya? Dilarang menyerang identitas. Kalau kamu nggak suka sama dia suka taruh anduk di kamar mandi, serang anduknya. Dilarang maksudnya gini, ketika kita berdiskusi, diskusinya tuh tentang masalahnya, bukan nyerang orangnya. Daripada kamu bilang aku kecewa, kamu lupa bayar tagihan. Bapak Ibu, daripada kamu ngomong gini, kamu ini memang pemalas. Bodoh kamu. Ngerti nggak? Serang Bapak Ibu kalau mau berkonflik masalahnya, bukan orangnya. Jangan jadi perpanjangan tangan iblis. Jangan suka dakwa. Pendakwa, ada banyak suami istri dalam ributnya saling mendakwa. Udah jadi iblis satu sama lain. Kamu iblis bilang mantap terus. Jangan menjadi the accuser. Ketika kita memanggil pasangan kita dengan sebutan buruk, kita sedang mendakwa. Dan by the way, kita sedang menjadi juru bicaranya iblis. Kita berapa banyak rumah tangga saling mendakwa. Kamu bodoh. Kamu. Yang kedua, dilarang dalam berkonflik, karena poin saya sangat banyak. Dilarang meninggikan suara. Never raise your voice. Karena ketika salah satu orang mulai berteriak dan meninggikan nada suara, atmosfer diskusi berubah dari mencari solusi bersama menjadi perang terbuka. Ingat, tidak ada pertobatan karena dibentak. Saya ulang lagi, gak ada orang bertobat karena dibentak. Gak ada istri bertobat karena dibentak. Gak ada suami bertobat karena dibentak. Gak ada pendeta khotbah begini, dia diemin, gak ada. Nada tinggi akan memicu insting pasangan kita untuk fight atau flight. Cuman dua, kalau kamu nada kamu tinggi, dia fight kamu atau dia pergi. Karena kenapa? Karena kalau tiga pasangan udah mulai nada tinggi, Bapak Ibu, naikin nada suara tidak membuat kebenaran argumen saudara menjadi lebih benar. Ingat, nada suara gede nggak membuat argumenmu jadi lebih benar. Dan ingat omongan saya. Tidak ada orang yang bertobat karena dibentak. Amin. Nggak ada. Saya nggak pernah dengar, kenapa kamu bertobat? Dibentak, Pak. Yang ada ketika orang dibentak, cuman dua. Fight atau flight. Dan ini juga berlaku untuk anak. Saudara buktikan omongan saya. Menurut kedokteran, tiap kali anak dibentak, dimaki, itu beberapa sel dalam tubuhnya mati. Karena dibentak. Udah dibentak, nada tinggi pakai binatang lagi. Kebayang gak? Kebayang gak hancurnya? Kebayang gak hancurnya istrimu? Udah dibentak, nada tinggi pakai binatang lagi. Kebayang gak hancurnya rumah tangga? Kebayang gak hancurnya hati anak? Dibentak, nada tinggi, terus dikasih identitas baru. Bodoh kamu. Maaf ya, yang bodoh itu papanya. Yang bodoh itu mamanya. Tidak ada orang bertobat karena dibentak. Saya bilang sama para pengerja di gereja ini, marah boleh, pakai etika. Ini gereja. Nih, poin ini menghasilkan diam yang cukup menarik ya. Coba bilang kiri kanan saudara, marah boleh, bilang marah boleh. Jangan bentak-bentak bilang. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam rumah tangga, yang ketiga, ini panduan berkonflik. Iya, catat. Yang ketiga dalam panduan berkonflik, dengar baik.
Dilarang mengungkit masa lalu. Don't get historical. Ingat. Kalau lagi ributin soal, ada banyak orang menjadikan kesalahan masa lalu sebagai senjata. Senjata yang ditunggu waktunya untuk dikeluarin. Contoh, suamimu lupa buang sampah. Udah ributin buang sampah aja. Jangan kau bilang, memang papa gitu. Ingat gak 30 tahun yang lalu? Papa juga lupa. Sampai dia aja bingung nih. Dilarang Bapak Ibu, jangan biarkan pertengkaran kita berubah menjadi penggalian arkeologi. Setuju gak sama saya? Jangan biarkan pertengkaran kita berubah jadi penggalian arkeologi. Jangan tiba-tiba ngungkit 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jangan tiba-tiba ngungkit 30 tahun yang lalu. Ingat. Jangan pakai kesalahan masa lalu untuk memperkuat argumenmu. Memang Bapak kayak gitu dari dulu. Dari dulu tuh Papa tau gak? Papa tuh dulu begini. Dulu Papa waktu dulu begini. Kita memakai kesalahan suami kita, istri kita di masa lalu. Untuk memperkuat argumen kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Menghindari menimbun menimbun batu. Tambu deh. Menimbun batu. Apa maksudnya Pak Pendeta? Banyak pasangan suami istri. Kesalahan suaminya ditimbun. Ada tas. Taruh batu. Waktunya tiba dikeluarin tuh batu semua. Shung. Gimana bunyinya? Kalau saudara mau ngungkit kesalahan pasanganmu, maka saudara akan mencegah budaya mengaku salah. Kenapa? Suami gak akan ngaku lagi. Istri gak akan ngaku lagi. Anak gak akan ngaku lagi. Kenapa? Karena mereka bilang, nanti dipakai. Mendingan gue gak usah ngomong dah. Daripada nanti jadiin bahan. Halo? Yang keempat, kita cepat saja. Dilarang menggunakan kata selalu. Atau tidak pernah. Kamu tuh memang selalu. Orang yang suka ngomong selalu itu hiperbola. Bilang kiri kanan saudara, lo gak usah hiperbola. Kecuali lo pemain bola. Amin. Never say never or always. Karena orang yang bilang kamu tuh selalu. Yang keempat, yang kelima dengar baik. Ini gold, yang kelima. Dilarang mengancam cerai. Ribut aja. Jangan ngancam cerai. Ada banyak pasangan kalau lagi ribut Bapak Ibu dikit-dikit cerai. Cerai aja. Orang yang kayak begitu gak akan membuat rumah tangganya menjadi aman. Kan banyak orang pakai kata cerai untuk menjadi sandera kan. Kalau lo gak ikutin yang gue mau, kita cerai. Dan yang keenam, dilarang mengutip khotbah pendeta saat bertengkar. Jangan bawa gue ke masa lalu. Oke? Lepaskan gue dari masa lalu. Kata Pak Gideon, kata siapa? Ada banyak kayak begitu tuh. Saya pernah konseling suami istri. Pak, saya tuh sampai sebel sama bapak. Kali istrinya dikit-dikit, Pak Gideon tuh gak begitu. Saya bilang, emang Gideon Tuhan? Emang bukan. Ada banyak poin. Poin ke-7, ke-8, ini ada 12. Akan saya bagikan di retret Pasutri.